Yah Pramodawardhani, apa yang hendak ayah bicarakan dengan aku? Raja Samaratungga, anakku, seorang ahli nujum telah datang kepada ayah. Pasti anakku sudah mendengar, agar tidak ada yang dikurangi atau ditambah. Maka sekali lagi ayah ulangi ramalan tersebut. Terhentinya pembangunan Candi Borobudur dan penyakit menular terkait sangat erat. Pembangunan Candi Borobudur akan dapat dilanjutkan bersamaan dengan sirnanya penyakit menular. Ada dua pilihan. Pilihan pertama sangat berat, yaitu kurban wanita berdarah bangsawan dari lingkungan istana untuk dikorbankan ke kawah Gunung Merapi. Dan pilihan kedua adalah menikahkan putri bangsawan kerajaan dengan syarat ada serah-serahan manusia kembar dari seberang sebagai pengiring. Manusia kembar tersebut haruslah dari manca yang memahami budaya Mataram. Keputusan sudah harus dilakukan dalam 3 hari ke depan saat bulan purnama. Yah Pramodawardhani, ayah, keputusan yang sungguh berat. Kalau menurut ayah sebaiknya aku harus memilih yang mana? Raja Samaratungga, anakku, ayah tidak memiliki pilihan, namun semua ayah serahkan kepadamu anakku. Ayah tidak akan menghalang-halangi keputusan yang kami pilih. Yah Pramodawardhani, apakah ayah tidak keberatan akan pilihanku? Raja Samaratungga, tidak anakku. Pilihanmu adalah pilihan ayah juga. Dengan meneteskan air mata dan kerongkongan yang gak tersumbat, Yah Pramodawardhani, maafkan ayah. Aku memilih pilihan yang pertama. Mendengar pilihan putrinya, sebenarnya raja sangat kaget, namun segera menguasai keadaan. Raja Samaratungga, berikan penjelasan anakku. Kenapa engkau memilih yang pertama bukan yang kedua? Yah Pramodawardhani, ayah, bila pembangunan Candi Borobudur dapat dilanjutkan dan penyakit menular segera dapat terobati, tentu rakyat Mataram tentram. Maka aku memilih yang pertama, agar rakyat merasa senang, rakyat merasa diperhatikan. Pelaksanaan korban ke kawah Gunung Merapi lebih cepat lebih baik, paling tidak esok atau malam, agar semua cepat berakhir. Hanya aku ingin menggunakan gaun pengantin serba putih yang sudah aku siapkan bila nanti aku menikah. Itu permintaan terakhir aku ayah. Maafkan kesalahanku selama ini ayah. Raja Samaratungga, baik anakku, permintaanmu akan aku kabulkan. Ayah memaafkanmu. Maka keduanya berpelukan sebagai tanda perpisahan antara ayah dan anak, berpisah untuk selamanya. Selesai pertemuan dengan putrinya, segera Raja Samaratungga kembali ke istana, di mana Patih Lembu Segoro sudah menunggu kedatangan raja. Raja Samaratungga, Patih Lembu Segoro, sepagi ini kamu sudah ada di istana. Rupanya ada yang sangat penting. Patih Lembu Segoro, benar Paduka Raja, sesembahan hamba. Karena situasi sangat genting, maka pagi ini hamba segera menghadap raja. Apakah Gusti Putri sudah memilih di antara dua pilihan tersebut? Maaf Paduka, bila hamba ingin segera mengetahui agar dapat mengambil langkah seperlunya. Raja Samaratungga, benar Patih Lembu Segoro, putriku sudah menentukan pilihan. Aku tidak dapat memaksakan pilihannya karena semuanya putriku yang akan menjalani. Bahkan putriku sangat senang dengan pilihannya untuk menyenangkan rakyatnya. Manakala pembangunan Candi Borobudur dan penyakit menular segera teratasi, agar tidak memakan banyak korban. Putriku menentukan pilihan yang pertama, agar segera dikorbankan kepada penguasa kawah Gunung Merapi secepatnya, paling tidak esok malam sebagai batas malam terakhir saat bulan purnama. Pasti Patih sudah siap mengantarkan dengan beberapa prajurit pilihan. Putriku hanya minta agar memakai gaun pengantin yang sudah lama ia persiapkan.
manakala nanti ia menikah. Ternyata halangan datang lebih awal. Mendengar urehan raja, tentu saja Patih Lembu Segoro terkejut. Berarti rencana bisa gagal. Tidak pernah terpikirkan kalau pilihan kedua gagal, apa yang harus dilakukan. Seperti pertanyaan Durmagata kemarin. Kini waktunya semakin sempit. Menyerahkan sepenuhnya kepada keponakannya rasanya kurang meyakinkan, karena anak masih muda belum memiliki pengalaman perang seperti dirinya. Kini untuk meninggalkan istana yang ia sudah bilang ke raja kalau dalam keadaan genting, pasti tidak mungkin raja akan dapat mengetahui peran apa yang dipegang oleh Patih. Raja Samaratungga, Patih Lembu Segoro segera umumkan kepada rakyat Mataram bahwa pilihan raja adalah pilihan pertama agar rakyatnya tentram dengan mengorbankan putrinya ke kawah Gunung Merapi, agar pembangunan Candi Borobudur dan penularan penyakit segera berakhir. Panglima perang kerajaan dalam posisi tidak menentu, ini perintah raja. Perkuat penjagaan dalam siaga 1. Panglima perang, siap paduka raja sesembahan hamba. Segera kami laksanakan perintah paduka. Raja Samaratungga, Patih Lembu Segoro, kenapa Patih terdiam? Segera umumkan kepada rakyat Mataram pilihan raja terhadap ramalan Nulinggo Kertapati. Tidak ada gunanya termenung. Pertemuan pagi ini selesai dan aku bubarkan. Dengan pikiran agak kalut, Patih segera beranjak meninggalkan istana setelah semua menyembah kepada raja. Melatih prajurit. Sebagai pegulat profesional, Herlan dan Herman sakit dan kaku semua badannya. Pagi hari keduanya sudah berlatih melakukan pemanasan sehingga menarik perhatian Durmagata yang sedang membentuk pasukan pertahanan. Durmagata, saudaraku Herlan dan Herman, aku sangat terkesan dengan caramu bertahan terhadap serangan lawan ataupun cara menyerang lawan. Maukah saudaraku memberi pelatihan kepada pasukanku yang aku persiapkan untuk bertahan manakala ada serangan dari pihak luar? Durmagata kini meminta bantuan kepada Herman dan Herlan setelah mengetahui keadaan Jurang Grawah dan kelima anak buahnya yang kurang bersemangat memberikan pelatihan sejak tubuhnya digerakkan merasa kesemutan. Sementara kalimat yang diucapkan Durmagata kepada manusia kembar adalah pasukan untuk bertahan terhadap serangan dari luar, bukan kata untuk merebut kekuasaan supaya manusia kembar menyanggupi. Melihat cara berlatih Herlan dan Herman, Jurang Grawah mulai berpikir, kalau saja saat itu kedua saudara kembar itu tidak dibius, tentu mereka berlima dapat dikalahkan. Wajar saja kalau dia terpotong jari kelingkingnya. Herlan dan Herman pun tidak mengetahui kalau yang menculik mereka adalah sepasukan Jurang Grawah. Maka mereka tidak menaruh curiga terhadap pasukan Jurang Grawah karena dalam keadaan pingsan. Rasanya kini Jurang Grawah beserta anak buahnya jerih untuk berkelahi karena setiap kali menggerakkan tubuhnya untuk berlatih seluruh tubuhnya merasa kesemutan. Sungguh menyiksa. Bahkan Herlan pun tidak curiga melihat jari tangan kanan Jurang Grawah yang hanya 4 jari tanpa kelingking, karena tidak tampak bekas lukanya seperti bawaan dari lahir. Mau bertanya, tentu tidak nyaman menanyakan kekurangan cacat fisik seseorang. Herlan, oh bisa, tidak ada masalah. Semoga pelatihan akan bermanfaat untuk kesehatan dan pertahanan. Maka hari itu Herlan dan Herman memberikan contoh bagaimana menyerang lawan dan bertahan terhadap lawan asal-asalan saja. Yang penting mereka dapat berlatih sebagai bagian dari olahraga yang biasa mereka lakukan.